Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pembimbing Karang Taruna Manggala Desa Sidoarjo, Bapak Indadi. Yang kami hormati Ketua Karang Taruna Manggala Desa Sidoarjo, Mas Ahmad Bayu Iskandar Sarjana Komunikasi. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Saudara Muhammad Sahal Mahfudz Ahli Madya. Yang kami hormati seluruh peserta sosialisasi serta mahasiswa-mahasiswa KKN kelompok 119 Universitas Erlangga pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa, sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara Millennial Agriculture Sosialisasi Budidaya Komoditi Porang. Acara ini merupakan salah satu dari rangkaian acara yang telah diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswi kelompok 119 Kuliah Kerja Nyata Belajar Bersama Masyarakat periode ke-64 Universitas Erlangga Surabaya. Meskipun acara ini dilaksanakan secara virtual, semoga hal ini tidak mengurangi esensi dan semangat kita dalam menimba ilmu. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Perkenankan, saya Diah Ayu yang akan memandu acara ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Hadirin yang berbahagia, berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Erlangga. Acara yang ketiga, sambutan oleh Wakil Ketua KKN Kelompok 119. Acara yang keempat, perkenalan dan pembacaan CV narasumber oleh moderator. Acara yang kelima, pemaparan materi oleh Saudara Muhammad Sahal Mahfudz AMD, sekaligus sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa satu kendala apapun, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Erlangga. Kepada seluruh hadirin diharapkan untuk mengikutinya dengan hikmat. Kepada operator yang bertugas dipersilakan. Jadi
Baik, sebelum menginjak acara selanjutnya, kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kepada operator yang bertugas, dipersilakan. Dan untuk para hadirin dimohon untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Mohon maaf, untuk para hadirin kami mohon untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Baik, saya bantu hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Wakil Ketua KKN Kelompok 119 kepada Mbak Desi Ratnasari selaku Wakil Ketua KKN Kelompok 119, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar? Dapat terdengar, Mbak Desi? Bisa, Mbak. Terdengar, Mbak. Terima kasih. Ini maklum lagi di luar ruangan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, narasumber kita, Saudara Muhammad Sahal Mahfud, Ahli Madya. Yang terhormat, Ketua Karang Taruna Manggala, Saudara Ahmad Bayu Iskandar Eskom. Yang terhormat, para hadirin dan juga teman-teman kelompok 119. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada pagi hari ini dengan tidak ada aral satu apapun. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya, yaitu para pendahulu kita, dari zaman kebodohan menuju zaman intelektual seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelumnya, meskipun tadi sudah diperkenalkan sama pembawa acara, belum afdol kalau saya belum memperkenalkan diri juga. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Desi Ratnasari dari kelompok 119 KKN BBM ke-64 Universitas Erlangga. Saya menjabat sebagai wakil ketua kelompok karena pada kesempatan pagi ini saya menggantikan Saudara Alifa Muhammad karena Saudara Alifa menjadi moderator. Nah, negara Indonesia dari dulu dikenal sebagai negara agraris. Nah, karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Untuk itu kita patut bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena negara Indonesia memiliki tanah yang subur, kemudian mendapatkan banyak sinar matahari dengan curah hujan yang cukup tinggi. Dan kita juga hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Tidak ada musim salju, tidak ada musim gugur, tidak ada musim semi. Kita hanya mempunyai 2 musim. Nah, intinya dengan letak geografis Indonesia ini, yaitu kita memiliki musim tropis, kita memiliki musim subtropis, kemudian kita memiliki tanah yang subur. Istilahnya kita menanam apa aja itu pasti akan hidup kalau di tanah Indonesia gitu. Pasti akan hidup, akan tumbuh subur, pasti akan menghasilkan nilai ekonomi, nilai jual seperti itu. Nah, termasuk salah satunya ini yang belakangan ini lagi ngetren, yaitu tentang budidaya porang. Nah, meskipun
mungkin kita bisa mengakses ilmu budidaya porang dari mana saja, atau mungkin kita bisa asal-asalan menanam porang. Tentu pasti nanti pada saat kita memanen hasilnya pasti tidak akan maksimal. Beda lagi kalau kita belajar kepada ahlinya. Nah, untuk itu pada pagi hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami, apalagi teman-teman dari FEB, mengadakan ini acara Millennial Agriculture dengan mengangkat tema sosialisasi budidaya porang. Nah, harapan kami dengan adanya sosialisasi ini, kemudian kami mendatangkan ahlinya, mendatangkan saudara Muhammad Sahal yang memang expert di bidang budidaya porang. Harapan kami semoga kita dapat sama-sama belajar. Jadi di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama diskusi. Jadi nanti mungkin para hadirin jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa langsung bertanya saja mumpung ada ahlinya. Nanti mungkin bisa bertanya tentang bagaimana cara menanam porang, atau mungkin bagaimana cara menjualnya seperti itu, karena belum semuanya tahu bagaimana sih menjual porang tersebut gitu. Siapa tahu beberapa tahun ke depan, mungkin 1 atau 2 tahunan lagi gitu, di Desa Sidoarjo ada petani sekaligus wirausaha porang yang sukses. Nah, mungkin salah satu di antaranya, atau mungkin saudara-saudara para hadirin yang saat ini hadir, nah, siapa tahu nanti beberapa tahun yang akan datang bisa menjadi petani sekaligus wirausaha porang yang sukses di Desa Sidoarjo, seperti itu. Meskipun hari ini pesertanya hanya beberapa orang, tapi semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar, ya, karena kasihan juga ini ya, narasumber kita jauh-jauh dari luar Jawa Timur, ya, jadi kita harus tetap semangat. Kemudian nanti bisa berbagi gitu kepada teman-temannya gitu. Nah, mungkin untuk saat ini kita belum ada kepikiran untuk budidaya porang, tapi siapa tahu nanti ke depannya kita jadi tergugah nih untuk budidaya porang, karena memang porang ini kan nilai jualnya tinggi, kemudian dia memiliki komoditi ekspor. Jadi istilahnya kalau memang kita benar-benar serius menekuni budidaya porang ini, kita belajar ilmunya, kita serius, insya Allah ke depannya kesejahteraan petani porang itu akan terjamin, seperti itu. Semoga dengan acara hari ini dapat menambah manfaat, kemudian menambah ilmu kita, dan semoga dapat berguna bagi para hadirin dan juga bagi masyarakat di Desa Sidoarjo. Mungkin itu aja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Desi atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pembacaan CV dan pemaparan materi oleh Saudara Muhammad Sahal Mahfudz Ahli Madya, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh moderator, yakni Mas Alifah Ahmad Maulana dari Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Kepada Mas Alifah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Dapat terdengar, Mas Alif. Ya, terima kasih. Yang terhormat Mbak Desi sebagai Wakil Ketua KKN Kelompok 116. Yang terhormat Mas Sahal sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Dan yang terhormat teman-teman Karang Taruna dan Mas Bayu Iskandar sebagai Ketua Karang Taruna Desa Sidoarjo.
pada pagi hari ini kita akan membahas sosialisasi tentang millennial agriculture yang berfokus pada budidaya porang. Latar belakang kami dalam mengadakan sosialisasi ini, yang pertama, berawal dari sharing-sharing dengan Mbak Lura. Kata Mbak Lura punya keinginan lah, punya kepinginan agar pemuda-pemudi yang ada di Desa Sidoarjo ini agar dapat ikut andil dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Karena kata beliau, pendapatan asli desa di Desa Sidoarjo itu belum ada. Jadi kami berpikir bagaimana cara meningkatkan pendapatan asli desa. Salah satunya lewat komoditi pertanian. Kenapa kok komoditi pertanian? Mungkin kami melihat di kondisi di Desa Sidoarjo, untuk masalah lahan tuh tidak ada kekurangan di sana. Banyak sekali lahan. Dan menurut kami hal tersebut dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Terus yang kedua, kurangnya minat anak muda zaman sekarang di bidang pertanian. Hal ini wajar, hal ini biasa terjadi di desa atau maupun kota. Baik saya yang berkuliah di Surabaya pun begitu. Banyak beberapa teman saya yang memang orang tuanya mempunyai lahan pertanian yang luas, tapi jarang di antara mereka yang ingin mengembangkan atau meneruskan usaha-usaha dari orang tuanya. Terus latar belakang yang selanjutnya adalah melihat keaktifan teman-teman Karang Taruna di Desa Sidoarjo. Menurut kami, program kerja sosialisasi ini memungkinkan untuk ditindaklanjuti secara lebih lanjut lagi. Untuk selanjutnya, tujuan dari sosialisasi pada pagi hari ini yang pertama adalah memaksimalkan manfaat ketersediaan lahan di Desa Sidoarjo. Yang kedua, menumbuhkan sifat giat berwirausaha di kalangan anak muda. Yang ketiga, menumbuhkan kembali ketertarikan di bidang budidaya pertanian di kalangan anak muda. Dan yang terakhir, memberi edukasi bahwa kaum milenial juga dapat membuat lapangan pekerjaan dan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Selanjutnya, manfaat dari kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini, yang pertama, memberdayakan anak muda khususnya Karang Taruna Desa Sidoarjo untuk mengembangkan bidang pertanian di Desa Sidoarjo. Yang kedua, memberikan salah satu opsi sumber dari pendapatan asli desa. Dan yang ketiga, memberi sedikit gambaran tentang salah satu komoditi yang mudah perawatannya, namun tinggi value-nya di pasar. Berikut, saya akan membacakan CV singkat dari Mas Sahal Mahfudz, AMD. Yang pertama, Mas Sahal lahir di Jepara 13 Oktober pada tahun 1998. Pendidikan beliau yang pertama, Vocation School of IPB University, jurusan Teknologi and Management of Aquaculture. Terus yang kedua, beliau juga tamatan dari Darul Ulum Boarding School tahun 2017, jurusan Science. Pengalaman beliau yang pertama, General Leader of Darul Ulum Alumnus Association pada tahun 2019 sampai 2020. Yang kedua, General Leader of Student Council tahun 2015 sampai 2016. Yang ketiga, General Leader of Student Councils Forum 2015 sampai 2016. Dan yang terakhir, Vice Leader of Student Council Forum 2014 sampai 2015. Internship yang telah beliau lalui ada beberapa. Yang pertama, Center of Brackish Water Aquaculture Development atau BBPD BAP di Jepara tahun 2020. Yang kedua, Center of Aquaculture Technology Development atau BPTBB di Cangkringan, Yogyakarta. Dan yang ketiga, The Main Association of Marine Seafood Cultivated Fishery atau BPBL di Lampung tahun 2018. Untuk selanjutnya mungkin akan
saya serahkan kepada Mas Sahal untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya kedengeran ya? Dengaran, Pak. Terdengar, Mas. Oke. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebagai disclaimer di awal ya, disiplin ilmu saya yang sebenarnya itu di bidang aquacultur atau budidaya perikanan. Nah, saya menggeluti porang ini dikarenakan ketika itu saya melihat tutup pintu nih. Saya melihat lahan-lahan di desa saya itu banyak yang nganggur atau lahan tidur. Nah, kemudian saya berpikir apa kira-kira yang bisa saya manfaatkan di lahan desa saya tersebut. Kenapa kok enggak saya manfaatkan sebagai lahan budidaya perikanan? Yang pertama, karena menurut saya budidaya perikanan itu terlalu high risk ya untuk di desa saya. Jadi saya memilih komoditi yang istilahnya low risk, tapi hasilnya lumayan. Nah, kebetulan saya juga ada rencana untuk melanjutkan studi, jadi saya kira-kira pilih komoditi yang bisa saya tinggal. Nah, kalau perikanan kan harus ditunggu. Tinggal. Kalau nggak ditunggu, nggak dikasih makan, ikannya mati dan sebagainya. Istilahnya, kalau di bidang perikanan itu, kontrol terhadap kalau tanaman itu kan kita mau tinggal pun dia masih tetap hidup, dia masih bisa bermetabolisme dengan baik. Jadi tidak harus kita kontrol setiap saat. Maka dari itu saya memilih tanaman porang. Nah, apa itu porang? Bagi yang belum tahu, kita coba saya perkenalkan dulu apa itu porang. Next. Nah, porang atau mempunyai nama latin Amorphopalus muelleri. Kalau kita jalan-jalan ke hutan, ketika musim penghujan, kita pasti menemukan tanaman ini. Kalau kita misalkan jalan-jalan ke lereng gunung atau ke hutan-hutan di seluruh Pulau Jawa, setidaknya kita menemukan tanaman yang semacam ini. Nah, dia ini mempunyai 125 jenis. Jadi genus Amorphopalus ini sejenis porang-porangan itu ada sekitar 125 jenis. Nah, yang laku di pasaran itu hanya Amorphopalus muelleri yang ini, yang porang. Yang lain kayak suwek, walur, dan lain-lain, saudara-saudaranya itu tidak terlalu laku karena zat glukomanannya itu tidak terlalu banyak. Gitu. Nah, biasanya kita temui tanaman ini ada di bawah naungan seperti jati, mahoni, karet, dan lain-lain. Porang banyak ditemukan di wilayah hutan tropis di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, karena memang habitat aslinya ada di hutan. Lanjut. Oke. Morfologinya lah, bagaimana ciri-ciri dari porang ini? Seperti di gambar, dia mempunyai batang tunggal. Kemudian dari batangnya itu bercabang 3 yang membentuk daun langsung. Nah, warna batang porang itu warnanya hijau dan ada totol-totol putih. Beberapa ada yang berwarna hitam, nah itu namanya black konjac atau porang hitam. Kemudian tingginya bisa mencapai 1,5 meter, kulit batang relatif lebih halus, tidak berkayu karena dia ini sejenis rerumputan, jadi tidak punya batang sejati. Kemudian yang mencirikan utamanya adalah di antara percabangan daun itu ada semacam bintik, istilahnya bulbil atau umbi daun. Jadi di percabangannya itu ada kayak bintik-bintiknya. Next. Lanjut. Nah, seperti itu. Di tengah-tengah antara percabangan, nah itu ada
ada bintik-bintiknya. Nah, ini yang mencirikan kalau dia itu porang gitu. Lanjut. Nah, cara tumbuh porang itu bisa tumbuh di ketinggian 0 sampai 700 mdpl. Nah, pertumbuhan optimalnya adalah di ketinggian 100 sampai 600 mdpl. Nah, ini bisa disurvei di Desa Sidoarjo ini elevasinya berapa gitu. Kalau misalkan dia di atas 100, antara 100 sampai 600, maka lahannya optimal untuk dimanfaatkan budidaya. Nah, untuk suhunya berkisar antara 25 sampai 35 derajat Celcius, intensitas cahaya 60 sampai 70%. Kenapa kok nggak 100%? Kenapa nggak kurang dari 60%? Porang ini habitat aslinya dia itu hidup di antara pepohonan. Jadi di misalkan ada hutan jati, nah di sela-selanya di bawah-bawah itu mereka hidup gitu. Kalau di tanah yang los-losan yang nggak ada pohonnya sama sekali, maka kepanasan dia nggak kuat. Kecuali kalau topografinya ada di daerah seperti lereng gunung yang udaranya dingin, nah itu dia bisa. Tapi kalau dia ada di dataran rendah seperti tempat saya yang elevasinya 90 meter, itu ya harus pakai naungan pohon-pohon tadi. Kemudian pH tanahnya cenderung netral, 6-7. Kemudian jenis tanah yang optimal adalah tanah lempung berpasir. Jadi untuk pH tanah ini memang kita perlu alat untuk mendeteksi dia pH-nya berapa. Tapi untuk kita mengetes apakah tanah ini cocok atau tidak, kita tinggal lihat di sekitar tanah itu. Kalau ada saudara dia yang tumbuh seperti suwak dan lain-lainnya sejenis itu tumbuh, berarti tanah itu cocok untuk porang. Gitu aja. Lanjut. Nah, kemudian kenapa kok porang akhir-akhir ini menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan? Karena memang manfaat dari porang ini sangat banyak. Hasil industrinya beragam, produk turunannya beragam. Nah, sebenarnya industri ini sudah ada sejak tahun 1971. Sudah lama industri ini ada di Indonesia. Cuman karena pengaruh media sosial, juga karena pandemi, mungkin orang mulai mencari-cari nih, apa kira-kira yang bisa dilakukan di tengah pandemi lah. Makanya porang ini menjadi viral gitu. Nah, kenapa porang ini laku? Zat apa sebenarnya yang diambil? Nah, yang diambil itu adalah glukomanan. Di dalam porang ini 45% dari umbinya itu mengandung zat glukomanan yang digunakan untuk bahan baku industri pangan, obat, kosmetik, dan manufaktur lainnya. Di antaranya ada mie Jepang yang suka makan ramen. Nah, itu juga bahannya dari porang. Kemudian ada konyaku. Ini lapisan kapsul untuk obat itu juga. Kemudian lem dan lain-lain. Banyak produk turunannya. Gitu. Lanjut. Nah, negara tujuan ekspor porang ini diantaranya adalah Tiongkok, Jepang, Korea, negara-negara Uni Eropa, dan juga Amerika Serikat. Itu adalah negara-negara tujuan ekspor porang ini. Indonesia kebanyakan porangnya diekspor ke daerah Tiongkok, daerah Asia Timur. Untuk yang ke Amerika dan ke Uni Eropa biasanya setelah dari Tiongkok baru diekspor ke sana. Jadi negara kita memang belum punya teknologi yang mumpuni untuk bisa langsung direct memproduksi produk yang sesuai dari keinginan pasar Eropa dan Amerika. Jadi dilempar ke Tiongkok dulu, diolah di Tiongkok, baru dibuang ke Amerika atau ke negara-negara Uni Eropa. Lanjut. Nah, kenapa kok kita menanam porang gitu kan? Keunggulannya adalah penanaman cukup sekali. Jadi kita nanam sekali nih, nanam porang sekali, nanti dia akan menghasilkan di daunnya itu tadi yang disebut umbi daun itu, bulbil atau kata itu bisa digunakan untuk bibit lagi. Jadi bibit itu beli sekali atau kita dapatkan sekali untuk seumur hidup. Jadi kita tidak perlu
cari-cari bibit lagi gitu. Tetapi di beberapa daerah seperti di daerah Lampung itu bibit umbi daunnya atau kataknya itu nggak muncul. Karena memang topografinya dia terlalu tinggi di atas 1000 mdpl, jadi umbi daunnya itu tidak muncul. Kemudian selama ini porang belum memiliki hama dan penyakit yang spesifik. Jadi hama porang itu belum ada hama yang spesifik, paling hanya ular itu yang makan daun. Kemudian babi hutan juga nggak suka, ayam juga nggak makan, kemudian tikus juga nggak makan, jadi hamanya sedikit. Paling-paling dicuri orang, itu yang susah. Kalau dicuri orang, ini yang marak terjadi, gitu ya. Kemudian tumbuh di bawah tegakan, artinya kita bisa, misalkan kalau teman-teman ada yang punya kebun mangga misalkan. Nah, menunggu mangganya panen kan juga membutuhkan waktu. Nah, bisa di sela-selanya itu ditanami porang itu loh. Istilahnya kita memanfaatkan lahan itu. Kemudian dia komoditas ekspor, 80% bahan makanan. Kalau bahan makanan kan istilahnya dikonsumsi habis. Jadi orang pasti butuh porang gitu karena dimakan. Kemudian tanaman penutup tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sebenarnya nilai ekonomisnya tidak terlalu tinggi. Nilai ekonomisnya sebenarnya tidak terlalu tinggi, cuman ini yang terakhir, produktivitasnya tinggi. Jadi dari lahan yang 1 hektar itu kita bisa menghasilkan sampai 100 ton gitu. Jadi dengan lahan yang segitu kita bisa menghasilkan porang yang tonasenya lumayan banyak dibandingkan kita tanam singkong atau ketela gitu. Lanjut. Nah, di antara kelebihan-kelebihan itu tentu ada kekurangan. Di antaranya adalah penanamannya yang lama. Jadi harus diakui teman-teman, kalau porang ini nanamnya panennya itu lama. Jadi kita nanam di bulan September, kita panennya mungkin di bulan Agustus tahun depan atau bulan Agustus tahun depannya lagi. Gitu. Jadi untuk porang ini cash flow-nya lambat. Gitu. Kelemahannya di situ. Di antara makanya kalau kita mau budidaya porang, modalnya harus kuat. Gitu. Modalnya harus kuat dan kita tidak bisa di awal-awal penanaman kita tidak bisa mengandalkan pendapatan dari sini memang karena waktu panennya yang lama gitu. Tetapi dibandingkan dengan kelebihan yang tadi ya masih inilah worth it lah untuk dibudidayakan. Lanjut. Nah, ini yang saya terapkan di daerah saya yaitu pemanfaatan lahan tidur. Jadi di daerah saya itu kebun durian ya, jadi kebun durian itu banyak. Nah, kebetulan saya ada tanah kosong sekitar 1 hektar, saya tanami porang. Gitu, daripada nganggur, jadi di sela-selanya saya tanamin. Lumayan. Jadi kita bisa panen dari tanaman kerasnya, misalkan dari durian atau dari mangga atau dari rambutan, kita juga panen dari porangnya. Gitu. Jadi istilahnya sambil menyelam minum air gitulah. Lanjut. Nah, ini simulasi perhitungan usahanya. Misalnya kita punya luas lahan 5.000 meter, kemudian dengan jarak tanam 1 meter dikali setengah meter, maka kurang lebih ada 10.000 populasi tanaman di sana. Dalam jangka waktu 2 tahun, per bijinya, per pohonnya itu bisa menghasilkan 3 kg umbi. Nah, tonase panennya kira-kira adalah 30 ton. Itu dari bibit ini ya, dari bibit yang di daun itu bibit katak itu. Durasi tanamnya 2 tahun kurang lebih dengan harga panen 7.000 per kilo. Lanjut. Oke. Nah, biaya investasinya karena saya pakai lahan sendiri itu hanya 930.000 ini saya gunakan untuk membeli ini jaring pembatas itu supaya ayam tidak masuk ke kebun saya. Jadi kalau kenapa kok ayam biar nggak masuk supaya dia nggak
nggak mengacaukan ini. Bibit yang saya tanam supaya nggak diacak-acak gitu, jadi biar tetap rapi. Kemudian biaya tetap 50.000 ini saya gunakan untuk bayar listrik ini supaya kebun saya nggak peteng, nggak gelap, jadi bayar listriknya. Kemudian biaya variabelnya ini seperti bibit, pupuk, tenaga, dan lain-lain itu sekitar 24 juta. Memang beban paling banyak ketika itu adalah beli bibitnya. Beli bibitnya ketika itu masih mahal. Kemudian biaya tenaganya harian itu 100.000 per hari orangnya, bayar orang yang macul dan lain-lain itu. Nah, maka kita dapatkan biaya totalnya 25.600.000. Nah, dengan panen 30 ton tadi, dengan harga 7.000, maka penerimaan total saya adalah 226.800.000. Dikurangi dengan biaya total, maka keuntungan saya 200.100.000. Kalau saya breakdown dari biaya total dengan hasil panen, maka per kilogramnya itu HPP-nya adalah Rp772. Padahal harga jualnya 7.000, jadi marginnya tebal sekali. Walaupun harga anjlok pun, misalkan 5.000, pun marginnya masih tebal, gitu. Oke. Mungkin dari saya itu, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih untuk Mas Sahal karena telah memaparkan materi. Mungkin sebelum saya lempar untuk diskusi tanya jawab, saya ada sedikit pertanyaan kepada Mas Sahal. Mas Sahal ini kan masih muda lah. Masih muda. Terus apa yang mendorong Mas Sahal untuk berwirausaha sejak dini? Kenapa tidak mendaftar PNS atau masuk ke BUMN atau perusahaan swasta? Kenapa kok memilih untuk berwirausaha? Karena cukup itu. Iya, Mas, cukup. Kenapa kok saya berwirausaha? Karena saya mau menikah, Mas. Realistis. Jadi ketika tingkat akhir, saya bingung. Gimana caranya supaya saya bisa menikah dengan biaya, istilahnya saya juga menyumbang biaya ke situ. Dan akhirnya saya, bagaimana caranya saya supaya dapat uang, padahal saya masih kuliah tingkat akhir gitu ya. Akhirnya kepikiran untuk berwirausaha. Nah, wirausaha apa yang bisa saya tinggal? Maka jawabannya ini, gitu. Nah, kalau daftar PNS, ya saya masih pengen kuliah, Mas. Jadi ingin menambah pengalaman dulu di dunia akademisi. Nah, bagaimana caranya saya bisa tetap kuliah dan bisa berwirausaha? Nah itu, makanya saya memilih komoditi ini. Kalau saya memilih komoditi perikanan, tentunya saya harus stay terus kan. Saya nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau ini, saya bisa tinggal, gitu. Baik, jawabannya sangat luar biasa dari Mas Sahal. Untuk selanjutnya mungkin saya buka open question untuk para hadirin sekalian. Jika ada pertanyaan bisa berbicara langsung atau ditulis di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk Bapak Sahal ya tadi. Panggil Mas saja, bro.
Iya, ya Mas. Perkenalkan nama saya Bayu, Mas, dari Desa Sidoarjo. Di sini saya mewakili dari teman-teman Karang Taruna. Kemarin sebenarnya sasaran dari teman-teman KKN itu kan pemuda gitu, terus sudah saya share ke grup juga, ke teman-teman juga, tapi ternyata di sini itu untuk pemudanya itu kalau ke arah pertanian itu memang kayaknya agak minim, Mas. Tapi sebenarnya nggak harus ketika dikasih materi itu kita itu sebagai pelaku usaha, tapi ketika mendapatkan ilmu kan nanti bisa ditularkan gitu harapan saya. Tapi ternyata katanya tidak tertarik gitu. Mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman KKN, ini tadi mengingat pesertanya hanya sedikit gitu. Tapi saya sangat berharap juga, sangat berdoa semoga dengan sedikitnya peserta ini bisa menjadi satu lebih fokus gitu, lebih terarah dan juga mungkin nanti lebih masuk gitu terkait dengan ilmu dan pengalaman yang telah disampaikan. Terima kasih untuk teman-teman KKN, untuk Mas Sahal yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya terkait dengan porang. Yang ingin saya tanyakan, Mas, di sini sebenarnya sudah ada itu petani, kayak kalau dikatakan petani sih, karena lahannya itu nggak begitu besar, Mas, hanya mungkin nggak sampai 1 hektar. Berapa peta anaknya? Kedok. Ya pokoknya ada satu lahan tapi tidak besar gitu, Mas. Kemudian karena kalau di sini itu kan biasanya seperti ini, Mas, ketika nanti itu ada seseorang yang berhasil dalam bidang itu, nanti banyak yang ikut, Mas. Tapi kalau nggak ada, kayaknya biasa-biasa aja gitu, sini tuh nggak mau ngikuti, Mas. Itu mungkin satu pengalaman yang saya lihat dari lingkungan sini. Kemudian juga ketika di sini saya juga mau bertanya, ketika kita itu ingin mencoba di bidang pertanian porang ini, mungkin kendala terbesar itu apa ya, Mas? Apa itu memang benar, kan kalau kita dengar seperti apa yang disampaikan tadi kayak mudah gitu kan, tinggal tanam, nanti ditinggal pun nanti tinggal manen gitu. Kalau saya mendengar tadi, Mas, mungkin kendala yang paling mungkin menyulitkan kita ketika nanti itu bergerak di bidang usaha atau pertanian porang ini. Begitu, Mas. Oke. Terima kasih. Ini kendala secara teknis ya, Mas? Ya mungkin sesuai dengan pengalaman Masnya aja, Mas. Nanti apa yang terlihat itu nanti sulit itu mohon disampaikan. Jadi nanti kan kalau kita bergerak nanti bisa menjadi satu rambu-rambu kehati-hatian di situ gitu. Oke. Untuk apa istilahnya mensosialisasikan ya. Kalau saya pribadi selama ini belum mensosialisasikan orang ini kepada masyarakat desa saya secara langsung, artinya ngajak teman-teman atau tetangga itu ayo nandur gitu, enggak. Karena pada prinsipnya seperti yang dikatakan Mas tadi, orang itu akan meniru kalau kita berhasil. Maka saya pakai cara itu aja gitu. Saya enggak ngajak, saya enggak menyembunyikan juga enggak. Lawang pas saya nanam itu malah saya dinyek apa ya istilahnya, dihina gitu kan. Konoan kok mbok tandur, kan? Konoan kok mbok tandur rabune ra enak dan lain-lain, itu saya dapat gitu cemoohan kayak gitu. Kemudian duit kok mbok oceh dan lain-lain, itu ya saya anggap sebagai inilah penyemangat, ya lihat saja nanti gitu. Kalau misalkan berhasil ya jangan malu-malu untuk ditiru. Ya kalau misalkan kurang berhasil kan ya kan itu
itu risiko saya sendiri gitu loh. Saya tidak menjanjikan apapun kepada masyarakat di sekitar saya. Saya hanya menanam berawal untuk diri saya sendiri. Nanti ketika ada hasilnya ya orang-orang pasti akan mengikuti. Kalau untuk kendala menurut saya kendala itu sesuai dengan daerah masing-masing. Geografisnya, kemudian masyarakat sosialnya seperti apa, social trust-nya seperti apa. Kalau di daerah saya itu kendalanya selama saya budidaya itu ini sih, ketika itu hanya hama ulat yang makan daun itu, sama irigasi yang saya kemarin salah mengatur irigasi, itu aja sih gitu. Nah, tetapi ada keuntungannya dengan saya tidak mengkoar-koarkan porang ini, karena faktor keamanan juga gitu loh. Kan kita tidak 24 jam mengawasi tanaman kita. Nah, kalau mereka tahu apa yang saya tanam itu ada nilai jual lebih, kan pasti ada tindak, istilahnya ya kriminal dan lain-lain. Jadi di daerah saya itu social trust-nya masih kurang bagus gitu. Makanya saya lebih memilih untuk merahasiakan apa yang saya tanam. Begitu. Gitu. Bukan saya pelit ilmu loh ya, tapi lebih ke faktor keamanan. Gitu. Kalau saya pelit ilmu, ngapain saya buat website, dan saya juga sharing-sharing sama Wahab, teman kalian itu. Enggak, gitu. Jadi kendalanya di tempat saya ya hanya masalah pengaturan irigasi ketika hujan itu, kemudian hama ulat itu, dan social trust atau rawan pencurian itu aja sih. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Mas Sahal. Terima kasih juga untuk pertanyaan dari Mas Bayu Iskandar. Mungkin jika ada yang mau bertanya lagi, bisa dipersilakan. Ya, Mas, mohon maaf, gini Mas. Saya sebenarnya pengen tahu Mas Sahal memulai bisnis usaha pertanian ini di bidang porang ini mulai tahun berapa? Tadi saya kebetulan belum nyimak, Mas. Terus selama ini, sejauh ini itu sudah berapa kali panen, ataupun mungkin ketika saya itu nanti mau meniru, mungkin kendala mau mencoba gitu, maksudnya itu mungkin kendala saya kan di lahan, Mas. Jadi lahan di sini itu walaupun sangat luas, tapi kan berpetak-petak gitu, Mas. Maksudnya sudah dimiliki orang-orang gitu. Kalau punya saya sendiri kan nggak sampai hektaran seperti yang disampaikan tadi. Mungkin nanti misal itu penanaman itu hanya tempat yang sempit gitu, apakah nanti hasilnya juga akan maksimal, apakah sama gitu maksudnya? Oke. Saya memulai budidaya ini sejak awal pandemi tahun 2020 ya. Jadi ketika itu saya lagi mengerjakan tugas akhir di rumah karena saya tidak bisa ke Bogor. Nah, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, saya memulai budidaya ini ya selain untuk investasi jangka menengah ya, kemudian untuk mengisi waktu luang, juga memanfaatkan lahan yang tersedia. Jadi istilahnya supaya saya coba mencoba hal baru gitu di luar bidang perikanan gitu. Saya mulai tahun 2020, kemudian saya belum panen umbinya, jadi sengaja saya diamkan supaya tahun depan lebih besar gitu. Jujur saja tahun ini harga porang ini lagi anjlok karena efek domino dari pandemi ini.
Jadi saya tahan dulu. Kemudian kalau di lahan sempit Mas ya, paling tidak itu kalau mau kerasa hasilnya itu minimal 1000 meter lah. 1000 meter dengan jarak tanam seperti saya 1 kali setengah meter atau 1 kali 25 cm. 1 kali 50 cm atau 1 kali 25. Dengan lahan 1000 meter persegi itu masih kerasa lah hasilnya. Dalam jangka waktu 2 tahun, kira-kira menurut saya seperti itu. Gitu. Nah, kalau misalkan harga lagi jelek dan Masnya belum butuh uang, ya jangan dipanen dulu. Tunggu aja tahun depan mungkin harganya membaik. Kalaupun harga tahun depan tidak membaik, tapi setidaknya ukuran umbinya tambah besar gitu. Nah, keunggulan porang ini dibanding singkong. Kalau singkong kan lebih dari setahun istilahnya boleng ya apa ya? Dia nggak enak gitulah. Termasuk telo juga kalau lebih dari setahun kan nggak enak. Nah, tapi kalau porang ini mau didiamkan sampai 3 tahun, 4 tahun ke depan juga dia nggak ada masalah di dalam tanah gitu. Itu Mas. Kalau mau mungkin nanti kendalanya di ini sih, di perputaran uang yang istilahnya ya memang kita harus istilahnya mendem duit gitu di tanah, investasi. Memang nggak bisa, cash flow-nya nggak cepat, memang lambat gitu. Terima kasih jawaban dari Mas Sahal. Jadi mungkin sedikit saya simpulkan, porang ini nggak harus punya lahan yang luas menurut penjelasannya Mas Sahal tadi. Namun dan keunggulan dari porang tersebut, porang ini nggak kayak padi atau singkong yang kalau padi kan 3 bulan harus panen. Kalau nggak dipanen ya nggak bisa dipanen lagi. Kalau didiamin malah rusak. Kalau porang ini malah justru bisa, kalau harga tahun ini lagi anjlok, mungkin bisa dijual lagi tahun depan dan tahun depannya lagi, dan semakin lama umbinya pun semakin membesar, yang akan meningkatkan value-nya itu sendiri. Mungkin seperti itu. Mungkin jika ada pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dipersilakan. Ya, mungkin saya tambahkan ya, tahun ini memang harga porang agak anjlok. Sebenarnya tahun 2020 kemarin itu nggak ada masalah. Secara langsung porang ini tidak terdampak pandemi, tapi karena efek domino, jadi jalur distribusi ekspor impor ini terganggu, sehingga negara pengimpor porang terbesar seperti Tiongkok belum membuka ekspor porang untuk tahun ini karena pandemi di negaranya gitu. Makanya harga porang hari ini cuman kisaran 6.000 sampai 7.000, padahal biasanya bisa sampai 8.000, 9.000, 10.000 gitu. Berarti masih termahal ya Mas ya? Kenapa? Masih termasuk hampir 10 kali lipat dari HPP-nya. Iya, gitu. Ini HPP sangat tinggi. HPP yang saya ambil contoh kasus dari saya sendiri ya. Mungkin teman-teman yang lain atau petani yang lain mungkin HPP-nya ada yang sampai 1.000 atau mungkin 2.000 ya, tergantung dia memakai pupuk apa, berapa banyak pupuknya, kemudian cost yang macul berapa gitu. Setiap daerah berbeda. Ini kalau kasus saya HPP-nya sekitar 700 sampai 800 rupiah gitu. Mau harga anjlok sampai 5.000 pun saya masih tetap untung gitu. Sepertinya ini cocok dibuat investasi di masa pandemi ini yang kita belum tahu ke depannya ini kondisinya seperti apa. Dan kita punya modal ini seperti kata Mas Sal tadi, kita dipendem dulu. Nanti kalau kondisi udah membaik atau udah gimana, itu win buat modal kita untuk kedepannya gimana. Betul. Gitu. Apakah ada pertanyaan lagi dari saudara-saudara
Karang Taruna atau teman-teman KKN mungkin tentang apa yang disampaikan Mas Sahal. Iya, Mas. Ketika kita itu sudah memiliki porang yang sudah siap panen itu biasanya masa ideal untuk pemanenan itu dilihat dari yang bagaimana ya, Mas? Mungkin berapa bulan sekali itu kita bisa memanen gitu sesuai dengan pengalaman Mas Sahal. Terima Eh, kasih. Oke. Jadi mungkin yang sering disalahpahami, porang itu tidak dipanen setiap bulan berapa gitu enggak. Jadi ada waktu tanam dan ada waktu panen. Waktu tanamnya itu ya ini bulan-bulan Agustus, September, Oktober, November sampai Desember. Setelah itu jangan tanam. Karena bulan Januari, Februari, Maret itu waktu dia tumbuh. Jadi porang ini kalau musim kemarau dia itu mati, kalau musim penghujan dia itu hidup, gitu. Jadi kalau musim kemarau dia itu dorman istilahnya. Kalau kata orang Jawa itu apa istilahnya? Ya mati gitu. Tapi kalau musim penghujan dia akan tumbuh, keluar daunnya, keluar batangnya. Kalau musim kemarau gini, kalau sampean main ke lahan porang nggak ada porangnya, hilang, dia di dalam tanah gitu. Nah, untuk waktu panennya itu ya bulan-bulan ini, biasanya bulan Agustus, September, Oktober, November. Begitu juga dengan bulan tanamnya. Jadi ada waktu tanam, ada waktu panen. Tidak seperti misalkan padi, kalau padi kita nanam sekarang asal ada air kan dia tumbuh. Kalau porang, kalau nggak musim hujan dia nggak mau tumbuh gitu. Jadi bisa dikatakan dalam waktu 1 tahun panennya hanya sekali. Gitu. Baik, terima kasih jawaban dari Mas Sahal. Tetapi mungkin saya kasih tambahan ya. mungkin Iya, bisa disiasati untuk pemanenan yang tidak hanya sekali ini istilahnya pola tanam. Jadi peta A, B, C gitu. Peta A kita panen untuk tahun ini, peta B kita panen untuk tahun depan, peta C kita panen untuk 2 tahun berikutnya. Jadi setiap tahun kita bisa panen setiap peta itu. Jadi di pola gitulah. Nah, artinya kita tidak harus menunggu 2 tahun panen gitu enggak. Setiap setahun sekali kita bisa panen dengan pola tanam itu tadi. Misalkan kalau di desa mana Sidoarjo ada hutan rakyat atau hutan milik perhutani atau milik KLHK, itu nanti bisa izin ke sana untuk memanfaatkan lahan hutan tersebut gitu. Seperti kalau di daerah saya itu kan ada hutan perhutani ya. Hutan jati, karet dan lain-lain. Itu juga bisa kita minta izin ke perhutani, di sela-selanya kita manfaatkan untuk budidaya itu. Boleh kok. Gitu. Untuk solusi Karang Taruna Desa Sidoarjo yang mungkin kekurangan lahan, ya pakai lahan milik perhutani atau milik pemerintah yang nganggur gitulah. Boleh, menurut saya boleh. Atau bengkok desa itu juga bisa dimanfaatkan. Tergantung keadaan geografinya di Desa Sidoarjo seperti apa. Kalau saya lihat di Google Maps sih dekat ini ya sama Gunung Beruk. Gunung ya. Saya kira terus saya lihat ini juga elevasinya sekitar 200 meter sampai 200 meter sampai 400 meter. Jadi ya ideal lah menurut saya untuk ditanami. Tinggal cari lahan mana yang cocok, siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Mungkin bisa dibuat kelompok tani atau unit usaha tertentu yang dikelola oleh Karang Taruna. Gitu. Baik, terima kasih jawaban dari Mas Sahal. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi dari para hadirin sekalian? Baik, mungkin
Satu Kalau- lagi Mas, mungkin Oh iya, silakan Mas. Siap. biasanya kan di sini itu ketika mau penjualan itu biasanya disamperin gitu. Mas Bayu itu mic-nya ke mute. Oh iya, mohon maaf. Gini, Mas, sesuai dengan pengalaman Mas Hal juga, ini ketika penjualan ada pertanyaan penjualan yang paling efektif untuk orang itu. Kalau di sini biasanya kan disamperin gitu Mas, ada yang ke rumah gitu terus dibeli itu, mungkin yang paling menghasilkan mungkin dari pengalaman apa ya memang seperti itu Mas? Apa nggak ada pengepul atau bagaimana gitu maksudnya? Oh, maksudnya di tempatnya sampai ada orang yang datang gitu. Iya. Kalau di sini biasanya kan di survei terus nanti ini harganya berapa gitu kan kayaknya nggak stabil gitu loh. Maksudnya kalau menurut saya itu kayak ada satu tawar menawar gitu terkait dengan porang yang ditanam itu gitu. Oh, Itu mungkin ya seperti itu Mas, di mana ada jalur untuk penjualan gitu loh. Oh, maksudnya harganya kok nggak transparan gitu ya? Iya. Mungkin kalau sesuai dengan pengalaman Mas Sahal itu untuk penjualan itu memang ya seperti itu atau ada tempat yang menerima dengan harga jual yang lumayan gitu maksudnya. Lumayan lebih tinggi. Kalau untuk saat ini Mas, memang harga itu nggak tinggi untuk saat ini. Dan biasanya ya orang yang datang itu selama orang yang datang itu menurut saya selisih harganya dengan harga yang ada di pabrik nggak terlalu tinggi sih. Paling hanya selisih 1.000 atau 500 perak selisihnya. Biasanya gitu. Berarti tinggi. Istilahnya ya bekul itu ini. Oh iya Mas, terima kasih Mas. Kalau misalkan ada yang beli dalam ukuran kecil ya mungkin mau ditanam lagi sama dia umbinya. Tuh. Baik, terima kasih untuk Mas Sahal atas jawabannya. Mungkin untuk selanjutnya, mungkin jika ada yang dipertanyakan lagi, mungkin bisa menghubungi kontak dari KKN kami agar kami bisa mewadahi dan kita bisa sampaikan ke Mas Sahal atau sumber-sumber yang lain yang kompeten. Untuk selanjutnya, sekian dari saya. Terima kasih untuk Mas Sahal, terima kasih untuk Mas Bayu Iskandar sebagai Ketua Karang Taruna Desa Sidoarjo. Terima kasih untuk teman-teman KKN, terima kasih untuk teman-teman Karang Taruna dan pemuda-pemudi Desa Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Alifa telah memandu diskusi dengan sangat baik. Dan terima kasih juga kepada Saudara Muhammad Sahal Mahfudz AMD yang telah memaparkan materi seputar pembudidayaan porang kepada kami. Baik, alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara. Karena kita telah melewati seluruh rangkaian acara, maka berakhirlah pula kegiatan pada acara siang hari ini. Sekian acara Millennial Agriculture Sosialisasi Budidaya Komoditi Porang oleh mahasiswa-mahasiswi KKN Kelompok 119 belajar bersama masyarakat periode ke-64 Universitas Erlangga.
Sekali lagi, terima kasih banyak kami ucapkan kepada para undangan, narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga kegiatan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya secara pribadi juga memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun dalam perilaku. Karena kita mengawali acara dengan doa, maka alangkah baiknya apabila kita mengakhirinya dengan doa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, dengan demikian acara sosialisasi budidaya porang pada siang hari ini saya tutup. Baik, mungkin untuk operator bisa men-share link post-test. Dan untuk para hadirin, sebelum meninggalkan Zoom, kami memohon kesediaan dari saudara-saudari sekalian untuk berkenan mengisi link post-test yang tertera pada kolom chat Zoom. Saya ulangi kembali. Kepada para hadirin, kami memohon kesediaannya untuk berkenan mengisi link post-test yang tertera pada kolom chat Zoom. Baik, jika sudah mengisi, saya ucapkan terima kasih banyak. Acara kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.